Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin berbagi tentang para pria. Para pria itu pandai sekali di bidang strategi, perencanaan, goals, tujuan, bahkan manipulasi, metodologi, perencanaan, kepemimpinan, semuanya ahli. Memang itu bidangnya laki-laki, tanpa mau bias gender. Memang secara natural, nurturing, memelihara, itu agak susah. Namun yang menarik adalah, meskipun laki-laki itu ahli di bidang perencanaan, strategi dan sebagainya, proyek, tapi lemah sekali dalam proyek yang namanya proyek pertumbuhan pribadi secara spiritual. Bahkan mengontrol emosi sendiri aja susah. Mengendalikan diri saja tidak terampil. Padahal proyek pribadi itu penting. Perencanaan pribadi itu penting. Bertumbuh sebagai pribadi itu penting. Ada pertanyaan besar, kenapa begitu? Rupanya justru memang perencanaan strategi itu menggunakan akal budi. Dan perencanaan strategi, metodologi biasanya mengarah keluar. Sementara proyek pribadi, pertumbuhan rohani itu mengarah ke dalam. Sebetulnya metodologinya ada, yaitu hening, tenang, masuk ke dalam diri, kemudian sadar, menyadari perasaan-perasaan, menyadari kecenderungan-kecenderungan, dan menyadari relasi-relasi yang ada. Namun seringkali menyadari perasaan aja sulit. Ketika ditanyain, bagaimana perasaanmu hari ini? Sulit sekali mengidentifikasi perasaannya sendiri. Apakah engkau bahagia hari ini? Ya, bahagia. Tapi ekspresinya tidak jelas. Kurang natural. Dan karena itu kita diajak untuk mempunyai metodologi yang tepat, arah yang benar dalam proyek perencanaan pertumbuhan pribadi. Sebetulnya bukan hanya untuk laki-laki sih. Untuk kita semua, kita perlu membuat proyek pribadi. Proyek pertumbuhan pribadi secara spiritual maupun juga emosional. Sehingga kita bisa mengendalikan diri, bisa mengatur emosi yang seringkali justru terbalik, kita yang diatur, dikuasai oleh emosi, tetapi kita yang menguasainya, kita yang mengaturnya. Dan mempunyai proyek pertumbuhan pribadi untuk menjadi makin baik, menjadi the best versions of ourselves, menjadi versi terbaik kita masing-masing. Metodologinya adalah dengan mengarahkan seluruh proyek itu ke dalam diri, yaitu bertumbuh. Strateginya adalah banyak refleksi, banyak diam, kemudian bercermin pada tokoh-tokoh besar, terutama bercermin dari tokoh-tokoh kitab suci. Dan tentu salah satu metodologi yang membantu adalah mengandalkan firman Tuhan, sehingga kita tahu arah. Karena yang seringkali terjadi mengandalkan pikiran kita sendiri, dan itu bisa keliru. Salah satu, kita strateginya pandai, goalnya jelas, tetapi untuk sungguh-sungguh hidup bahagia, hidup sepenuhnya sulit. Malah makin maju, kita makin stres. Ada yang terlewatkan di situ, karena metodologinya keliru. Dan mendengarkan firman Tuhan itu luar biasa sekali. Bisa mengubah perspektif kita, bisa mengubah mindset kita. Salah satunya, firman Tuhan mengatakan, apabila engkau taat dan setia kepada kehendak Tuhan, maka damai sejahtera akan berlimpah-limpah bagimu, seperti sungai yang tidak pernah kering. Engkau akan berbahagia, seperti gelombang lautan yang tidak pernah berhenti. Lihat, jelas sekali strateginya adalah mendengarkan firman Tuhan. Tetapi justru seringkali kita jauh.
seolah-olah kita mampu menentukan jalur kita sendiri, jalan kita sendiri. Yang jelas terbukti tidak tepat. Kita harus makin dekat dengan Tuhan dan menuruti perintah-perintahnya, dan dari situ kita menemukan damai sejahtera yang terus mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering, seperti gelombang lautan yang tidak pernah berhenti. Jelas sekali dalam firman Tuhan. Tetapi seringkali kita tidak mengarah ke sana. Karena kita sibuk keluar dengan perencanaan, dengan strategi, dengan perhitungan data yang semuanya mengandalkan akal budi. Tidak jelek, tetapi tidak cukup. Kita perlu mengarahkan ke dalam, bersumber pada firman, banyak refleksi, dan kemudian mengenali Tuhan yang ada di dalam diri kita, dan kemudian mensyukuri, menimba kekuatan, penghiburan. Bagaimana Tuhan selalu menemani, selalu menghibur, selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua, selalu menyediakan apa yang perlu bagi kita. Semuanya tersedia bagi kita. Tentu dengan menuruti perintah-perintahnya, nasihat-nasihat Tuhan, kita akan menemukan damai sejahtera dan kegembiraan yang tanpa akhir. Dan sebetulnya tidak begitu banyak syarat-syarat yang harus ditempuh, yaitu dengan keheningan, dengan refleksi, dengan lebih sadar, dan berprinsip oleh kasih, digerakkan oleh cinta kasih, dan mengasihi, memenuhi hati kita dengan cinta kasih untuk semuanya, untuk Tuhan, untuk semesta, dan untuk sesama. Metodologinya sederhana, justru dengan mengenali diri, merasakan cinta Tuhan yang selalu ada di dalam diri kita, dan percaya akan kuasa kasih-Nya. Kita begitu dicintai oleh Tuhan, maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.